Halo, selamat pagi Surfers, Happy Sunday. Bagaimana kabar teman-teman pagi ini? Ya, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, saya ingin mengajak teman-teman menyimak, memperhatikan sebentar Reels berikut ini. Yuk, kita lihat ya. Picnic at the wall, gawe we hayo beunghat teu gelo heueuh. Reels ini bikin saya tertawa ya di tengah kondisi PPKM beberapa waktu lalu. Ya rasanya udah mengalami sebuah titik suntuk yang luar biasa. Tetapi tetap harus bersabar dan bertahan demi pulihnya kota. Dan berharap bahwa status yang tadinya merah bisa menjadi hijau. Tapi geleng-geleng kepala melihat bagaimana orang-orang di dalam segala kesuntukannya melakukan satu holiday revenge. Ya, memang ini, waduh, kita butuh hiburan ya, butuh liburan. Tapi sisi lain jangan kendor dengan prokes. Pagi ini kita akan fokus membahas tentang mengambil alih dan menjaga pikiran kita. Mari kita bersatu hati merendahkan diri berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang kepada Engkau pagi ini. Kami merindukan damai sejahtera dari Tuhan itu boleh kami alami. Sebuah damai yang melampaui akal dan pikiran. Tuhan, Kau mengenal kerinduan ini dan kami percaya bahwa Tuhan mau memberikannya kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya jam ini menjadi satu jam di mana Tuhan menolong kami untuk mengelola pikiran ini. Supaya ya Tuhan kami menaklukkan pikiran ini kepada Kristus, kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Karena kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Ya Tuhan, tolong kami dengan pertolongan dari Roh Kudus, memberi kami hikmat dan pengertian yang sungguh kami perlukan. Lembutkan hati ini Tuhan, untuk tidak keras, tapi boleh dengar-dengaran. Tolong hamba-Mu juga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa. Amin. Pada tahun 1965, seorang bernama Donald Gray Barnhouse itu menulis sebuah buku yang berjudul The Invisible War. Peperangan yang tidak terlihat. Suatu peperangan yang terjadi dalam pikiran. Perang ini begitu intens, diwarnai kelicikan si iblis. Iblis tidak pernah bermain adil di dalam peperangan. Mengapa perang ini begitu intens? Karena pikiran itu adalah sebuah aset berharga di dalam hidup kita. Pikiran adalah aset berharga dalam hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman, jangan lengah. Jangan lengah. Teman-teman, kita berasumsi nih, bahwa kalau kita sudah menjadi orang percaya, maka hidup kita itu tidak akan ada lagi pergumulan. Dan tidak ada lagi pertempuran di dalam pikiran. Betulkah demikian? Mari kita benahi asumsi ini. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus nih, posisi kita nih sebelum kita terima Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, sebetulnya kita juga mengalami pertempuran batiniah. Ya. Bisa disadari enggak? Iya. Bisa dirasakan? Iya. Ya. Tetapi ketika kita telah menjadi orang percaya, kita menjadi anak Tuhan, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, kesadaran itu semakin intens. Kesadaran itu semakin intens. Semakin kita memahami bahwa ada yang tidak beres ya di dalam pikiran kita atau perasaan kita, ya kan? Bahwa ada peperangan di dalam pikiran kita, dan ya, peperangan dalam pikiran ini mengundang kegelisahan, ketidaknyamanan, dan itu hal yang gak enak. Tapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur. Mengapa? Karena kita sudah on the track di dalam jalan keselamatan itu. On the track. Ya kan? Sehingga kita punya sebuah kepekaan terhadap apa yang terjadi nih di dalam diri kita. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita juga mengalami bukan bahwa
ketika kita rindu ingin dekat sama Tuhan, kok rasanya sulit banget buat connect. Sulit banget buat connect. Kita merasa, aduh, pikiran kita nggak ada lagi clear ya. Kita baca kita nggak ngerti-ngerti. Pikiran kita broken. Ya. Aduh, ini sebetulnya ada satu spiritual war. Satu peperangan dalam pikiran kita. Tapi seringkali kita tuh nggak terlalu, kita pikir mungkin kita lagi capek atau apa, kita abaikan. Tapi sebetulnya teman-teman, ini lagi spiritual war. Ini peperangan dalam pikiran. Nah, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya mengalami betul pikiran yang broken. Ada mental block di kepala saya. Saya doa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya kan, pikiran saya blank. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya sudah ketik naskah, ya kan? Delete lagi, ketik lagi, delete lagi. Itu berkali-kali. Saya merasa saya nggak tahu saya mau nulis apa ini. Ya kan? Saya begitu desperate. Sampai Koyogas tuh tiba-tiba lewat, kemudian menawarkan nih. Wah, ini ada tawaran yang menarik nih. Ya, mau nggak saya gantikan khotbahnya? Wah, ya. Saya langsung ini mata berbinar-binar. Wow, ini kayak berita baik ya, berita baik. Wah, ada suara di hati saya bilang gini, yes, ambil saja kesempatan ini. Ini blessing. Wah, ini satu tawaran yang begitu kind, begitu sweet gitu kan ya. Wah, penuh pengertian sekali. Saya bisa membayangkan, kalau saya terima tawaran ini, saya bisa tidur dengan nyenyak. Kayak nggak perlu lembut, saya akan merdeka. Oh ya, saya rasa saya mau menyambut ini rasanya saya mau ambil kesempatan ini. Tapi seketika itu juga ada satu suara lain yang berkata, betulkah ini yang Tuhan kehendaki? Betulkah ini yang Tuhan kehendaki? Tek, gitu. Di hati saya itu saya diam. Terus saya seperti ada sebuah ting gitu di kepala saya. Iya, betulkah saya khotbah tentang take your mind back? Ini tema khotbah saya gitu kan. Take your mind back, ambil alih, jaga pikiran kita. Wah, saya itu sampai kayak, wow, man, ini spiritual war. Ini it's real. Ini peperangan pikiran, it's real. Ya. Wah, iblis ingin saya menyerah. Tuh, iblis ingin saya menyerah, ingin saya berhenti, ingin saya give up. Saya bilang, Tuhan, perang ini milikmu. Perang ini milikmu. Tuhan, Engkau yang akan berperang bagiku. Engkau yang akan berperang bagiku. Dan ini adalah sebuah deklarasi iman saya. Waktu saya mendeklarasikan, Tuhan, perang ini milik Engkau dan Engkau yang akan berperang bagiku. Wow, itu mental block itu seperti rontok dalam pikiran saya. Saya seperti menemukan ada sebuah clarity. Saya mau bicara apa ini? Wow, ya. Itu Tuhan tuh luar biasa banget ya. Benar-benar Tuhan itu luar biasa banget. Nah, saya berharap mari kita memberikan aplaus kepada Tuhan. Silakan kalian mau ketik itu di live chat kalian, memberikan satu stiker tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Tahukah teman-teman bahwa di dalam firman Tuhan ada 100 prinsip yang membahas tentang apa yang perlu kita lakukan dengan pikiran ini. Dan pagi ini kita ingin membahas 100 prinsip ini. Jadi siapkan 100 jam ke depan untuk mendengar dan sama-sama mengolah 100 prinsip ini. Wow ya, saya percaya kalian langsung mungkin left YouTube ini. Enggak ya, joke ya, saya tidak membahas panjang-panjang. Nah, teman-teman, hal yang pertama kita perlu identifikasi, kenali bahwa pikiran kita ini, kondisinya ini adalah sudah jatuh dalam dosa. Naturnya, ya, sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kenapa kita penting sekali terus-menerus membawa pikiran ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan kepada Kristus.
Secara alamiah kita itu sering merasa bahwa kalau kita memikirkan sesuatu, maka hal itu pasti benar karena datang dari dalam pikiran kita. Betul nggak sih pikiran begitu? Hanya karena apa yang kita pikirkan itu tidak otomatis menjadikan hal itu benar. Kita tahu bahwa di dalam medan pikiran ini sudah berbagai hal inputan ya yang masuk ke dalam pikiran kita dari dunia, ya kan? Dan kita tahu bahwa inputan dari dunia tidak semua benar, ada hal-hal yang salah, yang keliru, ya. Tapi kan kita sering mendengar dan kita bisa saja terpapar dengan hal-hal yang salah. Belum lagi dengan value yang keliru yang kita membombardir pikiran kita setiap harinya. Belum lagi si jahat yang menaruh inputan kebohongan setiap waktu. Karena dia adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Jadi kita perlu aware banget, sadar banget bahwa pikiran kita ini ya sudah jatuh dalam dosa, ya. Dan kita perlu menaklukkan pikiran ini kepada Kristus, ya, menaklukkan kepada Kristus. Nah, Alkitab menjelaskan dengan berbagai frasa nih untuk menjelaskan korupnya, brokennya pikiran kita. Sebagai contoh di 1 Timotius 6 ayat 5 di-mention tentang orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Mungkin terjemahan lain mengatakan depraved in mind, yaitu apa? Pikiran yang korup, ya, pikiran yang sudah korup, tercemar, ya. Kemudian 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan pikiran mereka telah menjadi tumpul, atau diterjemahkan lain their minds were made dull, atau menjadi bebal, ya, bebal. Okay. Jadi pikiran ini korup dan broken. Dan kita perlu mengakui betapa kita membohongi pikiran kita sendiri. Yeremia 17 ayat 9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Jadi pikiran hati itu bukan hanya sekedar bicara perasaan, will kita ya, tetapi bicara mind, ya. Jadi pikiran ini pun deceitful, ya, penuh tipu daya. Jadi jangan serta-merta percaya saja pemikiran kita, ya. Tanya, uji. Ya. Banyak orang jatuh dalam dosa karena dosa dimulai dengan kebohongan. Lolos begitu saja tanpa ujian, tanpa kita bertanya kembali. Nah, seperti Hawa yang mempercayai kebohongan. Oh, tidak apa-apa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, kamu tidak akan mati, gitu, ya. Tapi kamu akan tercelik matanya. Hawa mempercayai kebohongan si jahat ini. Jika si jahat ini dapat meyakinkan kita bahwa kebohongan itu benar, maka percayalah betapa mudahnya kita tergelincir ke dalam dosa. Oke, yang pertama tadi kita bilang mengenali, ya, ini kondisi natur pikiran ini dan perlunya kita menaklukkan kepada Kristus. Kedua, jaga pikiran. Kita perlu menjaga pikiran kita dari sampah. Oke? Nah, jika kita menginput sampah mental ke dalam pikiran, maka sampah itu akan terlihat dalam hidup kita. Amsal 15 ayat 14. Dalam satu terjemahan New Living Translation itu ngomong begini, a wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trust. Jadi, orang yang bijak itu lapar dengan pengetahuan, tapi orang bodoh itu memberi makan apa pada dirinya? Sampah. Oke. Teman-teman, kita melihat bahwa di dalam kehidupan lahiriah jasmani kita aja kita butuh 3 jenis. Ya, ada 3 jenis makanan, ya, yang asup, bukan kita butuh, yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi ada makanan yang sehat, ya, bergizi untuk otak agar lebih smart, ya kan. Tapi ada juga junk food, gitu kan, yang simple calories, dibilang racun enggak, tapi junk food ini dibilang sangat berfaedah tidak, gitu ya. Ada juga makanan beracun yang tentunya kita jelas kita tidak akan makan makanan beracun ini. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Ada makanan untuk pikiran membuat kita itu lebih punya hikmat, pengertian, kesalehan, kedewasaan.
Tapi ada juga junk food yang ya bisa mengenyangkan mungkin ya, junk food memuaskan. Bagus enggak, jelek enggak, berfaedah banget enggak, terlalu ya. Tapi memang kita enggak terlalu perlu. Apalagi racun pikiran, big no. Jadi ada dua cara untuk menjaga pikiran kita. Filipi 4, 6-8 mention tentang dua cara ini. Yang pertama adalah conversational prayer, doa yang bercakap-cakap. Yang kedua adalah concentrated focusing, memusatkan fokus perhatian. Nah, yang cara pertama itu menjaga pikiran, ya. Dikatakan di ayat 6 itu, dalam segala hal berdoalah. Dalam segala hal berdoalah. Perhatikan, ya. Ada kutipan mengatakan demikian. Jika kamu berdoa sebanyak kekhawatiranmu, maka percayalah kamu akan semakin memiliki sedikit hal yang kamu perlu khawatirkan. Ya, semakin sedikit hal yang perlu kamu khawatirkan. Jadi jangan khawatir akan apapun. Tetap berdoa dalam segala hal. Doa ini seperti bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena ini kan conversational prayer, doa yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ya. Udah lewat juga kejadiannya, tapi saya ingat bahwa Koyogas sempat sakit. Ya, sampai mukanya tuh pucat, dia keluar keringat dingin luar biasa. Wow, saya belum pernah melihat kondisi Koyogas seperti itu. Akhirnya kita putuskan ke IGD. Wow, tapi tidak ada supir, saya tidak bisa nyetir. Akhirnya kita minta tolong seorang rekan hamba Tuhan untuk membantu kami, membawa kami ke rumah sakit ke IGD. Di sepanjang perjalanan itu saya terus berdoa sambil tangan saya memijit Koyogas ya, pijit tangannya gitu ya, supaya angin kalau itu angin saya berharap itu keluar. Saya terus berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Ketika saya berdoa terus kepada Tuhan, ya, kenapa saya berdoa? Saya cuma berdoa minta Tuhan menolong Koyogas, tapi lebih daripada itu saya minta sebuah ketenangan hati untuk menghadapi situasi ini. Kalau saya tidak berdoa, saya tahu saya akan ikut panik. Saya ikut panik dengan situasi yang ada. Dan sedangkan pada saat itu saya membutuhkan sebuah ketenangan dan clarity supaya saya bisa mengambil tindakan dengan tepat dan bijak. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya mengalami bagaimana damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati pikiran saya. Ya, sehingga saya bisa tetap tenang menghadapi ini, ya kan? Terus gitu kan. Dan saya tahu saya punya Tuhan. Dan saya trust kepadanya. Cara kedua menjaga pikiran adalah tentukan pikiran kita. Tentukan. Filipi 4 ayat 8 itu bilang gini, think about these things. Bagaimana cara kita melakukannya? Ini latih fokus ya, latihan fokus. Pusatkan perhatiannya kemana nih? Nah, ini juga yang menjadi salah satu kunci mengatasi godaan. Jadi kita waktu mengatasi cobaan godaan itu jangan hanya sekedar menolak gitu kan. Tapi alihkan fokus perhatian kita. Alihkan. Ya. Jika hanya terus menolak, itu gambarannya seperti orang tuh yang lagi memalu paku ke dalam pohon. Semakin kuat itu paku dipalu, ya kan? Semakin dalam tertancap di pohon itu. Begitu juga dengan godaan. Kalau hanya bilang saya tidak akan melakukan lagi, ya kan? Tapi kita jatuh lagi. Kita tidak akan memikirkan itu lagi, tapi jatuh lagi ke dalam pikiran yang tidak benar. Ya. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita masih stuck di situ ya. Fokus kita masih di situ. Ya. Pusat perhatian kita masih di situ. Kita perlu alihkan. Alihkan fokus kita. Iblis ingin kita tidak mengalihkan fokus. Diam di situ. Stuck saja di situ. Tetapi Tuhan ingin kita fokus
kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pusatkan perhatian kita pada hal-hal itu. Dan apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. So first, medan pertempuran apa yang sedang kamu alami? Maukah engkau menang? Maukah engkau mengalami damai yang melampaui segala akal? Take your mind back. Take your mind back. Ambil alih dan jaga dengan pertolongan dan kuasa dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk generasi ini. Kuduskanlah akal budi, hati mereka untukmu, untuk kemuliaan-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu ketika mereka bergumul dan bertempur dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, tidak menyatakan kebajikan, tidak terpuji. Biarlah kemenangan pertempuran ini boleh mereka alami. Dan mereka mengalami damai yang melampaui akal, yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kami mau deklarasi. Mari kita menyatukan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya dengan kasih Allah yang berlimpah, yang nyata di dalam pengorbanan Kristus, anaknya yang tunggal di kayu salib, dan dengan penyertaan dan bimbingan Allah Roh Kudus, menolong generasi ini bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang cerdas rohani, dewasa, saleh, dan makin memberkati